kalau kita ngomongnya diet, orang tuh biasanya setelah berat badannya turun, yang dia lakukan makan lagi lah ini itu, lalu berat badannya naik lagi. Nah, makanya saya bilang saya tidak diet ya teman-teman, tapi saya merubah gaya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat ya. Nggak kurang suatu apapun. Saya selalu berdoa semoga teman-teman yang nonton video ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian saya juga berdoa buat teman-teman yang mungkin lagi berusaha untuk menurunkan berat badannya. Semoga dimudahin. Nah, ini ada beberapa komentar. Jadi saya mau bahas ada 2 komentar yang masuk kemarin ya. Yang masuk kemarin komentar pertama. Nanti teman-teman bisa lihat juga di frame video ini. Komentar pertama dia bilang gini, terima kasih Bang Seha, ya terima kasih banyak Bang Seha. Sejak mengikuti gaya hidup sehat ala Bang Seha luar biasa manfaatnya. Kaget sendiri lihat efeknya. Semua yang disampaikan Abang benar adanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini dari Mas Sohib. Jadi beliau adalah salah satu orang yang mungkin sering nonton video saya, kemudian ngikutin apa yang saya sampaikan ya. Lalu dia merasakan ada manfaat kesehatan yang dirasakan. Entah mungkin dulunya punya keluhan pegel-pegel, asam urat atau apapun, ya setelah mengurangi terutama karbohidrat, akhirnya bisa merasakan manfaat dari yang dia lakukan. Kemudian yang kedua ada juga dari Joko Lia. Nah Joko Lia ini nggak tahu laki-laki atau perempuan. Dari nama Joko berarti dia adalah laki-laki, tapi kalau Lia itu perempuan. Ya itu saya tidak tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah dia bilang terima kasih banyak Bang. Pencerahannya buat saya penderita diabetes. Sekarang saya jauh lebih sehat sejak saya mengikuti gaya hidupnya Abang. Saya sudah tidak makan karbohidrat lagi, terutama nasi, gula darah saya jauh lebih normal sekarang. Nah baik, dari 2 komentar ini yang pertama saya mau bilang yang saya lakukan itu adalah diet ketofastosis. Atau saya nyebutnya bukan diet lah, saya nyebutnya adalah gaya hidup. Kalau saya bilang diet ya, yang ada di bayangan kita, aku lagi diet nih, itu seperti bahwa aku mengurangi makan, aku misalkan nggak makan ini, nggak minum itu, nggak melakukan ini dan sebagainya, dengan tujuan adalah agar berat badannya turun. Jadi kalau orang bilang mau diet, itu biasanya, atau orang lagi diet, itu biasanya dia sedang berusaha menurunkan berat badannya. Tapi kemudian yang ada di kepala kita juga adalah kalau kita ngomongnya diet, orang itu biasanya setelah berat badannya turun, yang dia lakukan makan lagi lah ini itu, lalu berat badannya naik lagi. Nah makanya saya bilang saya tidak diet ya teman-teman, tapi saya merubah gaya hidup. Kalau saya bilang gaya hidup itu artinya adalah ini adalah sesuatu yang saya pilih. Ya, yang saya pilih, yang saya lakukan dengan harapan ini bisa saya lakukan selamanya. Ya, dari mulai September 2022 yang lalu sampai hari ini, dan saya berharap bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya sampai saya menjadi kakek-kakek misalkan gitu ya. Nah, inilah bedanya diet dan gaya hidup. Jadi kalau orang nyebutnya diet itu kesannya hanya sementara. Tapi kalau kita bilang saya pengen ngerubah gaya hidup deh, maka yang ada di benak kepala kita adalah ini adalah cara hidup yang ingin saya lakukan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kan ini tadi komentarnya bilang bahwa mengikuti gaya hidup sehat ala Bang Seha, Tidak ya, ini bukan sesuatu yang saya temukan, bukan. Jadi ini adalah saya pun ngikutin dari seorang founder ketofastosis, namanya Mas Tio Prasetyo kalau nggak salah, namanya Mas Tio saya tahunya. Beliau sudah ada yang bilang tuh 10 tahun atau 11 tahun atau berapa tahun, nah intinya sudah lebih dari 5, 6, 7 tahunan melaksanakan gaya hidup seperti ini. Dan beliau kemudian yang dulunya gendut lalu menjadi ideal badannya. Ya, gula darahnya juga selalu normal, ya, nggak pernah tinggi, tidak ada keluhan asam urat dan sebagainya. Nah, dari situ saya belajar, ya teman-teman bisa cari di YouTube tentang ketofastosis. Nah, ternyata ketofastosis ini setelah saya pelajari itu saya ngerasa make sense gitu loh. Di kepala saya masuk, secara logika juga masuk gitu loh. Kemudian secara keilmuan yang saya punya, karena saya adalah dulu lulusan teknologi pangan ya dari salah satu universitas ternama di Indonesia, teknologi pangan, dan ketika mendengarkan penjelasan dari Mas Tio itu baik di YouTube atau di grup Facebook
yang ketofastosis, saya ngerasa itu masuk gitu loh di kepala saya, masuk akal gitu loh. Akhirnya saya mencoba gaya hidup itu hingga sekarang dari September 2022. Jadi saya pun melakukannya belum 1 tahun ya, tapi ajaibnya adalah yang saya rasakan belum 1 tahun saya menjalankan itu, yang terjadi adalah saya sekarang sudah loss 16 atau 17 kilo ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin video saya dari dulu-dulu gitu ya, teman-teman ngelihat kan di channel ini video lama saya itu masih cabi misalkan, masih gendut dan sebagainya. Memang mungkin terlihat lebih segar ya. Ketika saya agak berisi gitu ya, agak gendut, orang lihatnya kayaknya, wih enak ya hidupnya, kemudian wajahnya terlihat lebih sehat kayaknya. Tapi teman-teman ketahuilah bahwa ketika waktu itu berat badan saya luar biasa ya, itu memang secara looks ya, secara terlihat ya, kasat mata kayaknya oke-oke saja, baik-baik saja. Tapi yang terjadi kepada saya adalah yang sering saya bilang itu ya, ada beberapa keluhan kayak badan sering pegel-pegel, lutut beberapa kali sering sakit, kemudian ngos-ngosan, gampang capek ya kan. Nah itu saya kemudian berpikir, wah ini kalau diterusin bisa bahaya gitu loh. Apalagi saya punya riwayat orang tua saya itu dulu meninggalnya karena diabetes. Jadi kemudian saya berpikir saya harus ngerubah pola hidup saya agar saya amit-amit gitu, jangan sampai terkena diabetes. Nah diabetes ini kan ngeri ya teman-teman. Diabetes tuh sekali lagi ngeri. Ngerinya adalah yaitu kalau gula darah kita terus-terusan tinggi, maka gula darah itu sangat pro ya. Gula itu dalam darah sangat pro terhadap inflamasi atau peradangan, dan peradangan itu menurut saya adalah sumber dari semua penyakit. Jadi kalau misalkan terjadi peradangan di ginjal, nanti teman-teman bisa terkena sakit ginjal ya, gagal ginjal dan sebagainya. Kalau misalkan peradangannya terjadi di sekitar jantung, itu bisa terjadi penyakit jantung. Kalau peradangannya terjadi di pembuluh darah, nanti kemudian ada penyumbatan di situ, kemudian ada stroke dan sebagainya dan sebagainya. Nah, semuanya ya dari yang saya pahami semuanya berasal dari kadar gula darah kita yang terlalu tinggi. Nah, makanya akhirnya saya berpikir kalau gitu agar kita bisa dalam tanda kutip sehat-sehat saja, maka jangan sampai gula darah kita itu terlalu tinggi. Beda halnya kalau misalkan gula darahnya tingginya cuma 1 hari, itu mungkin masih tidak masalah. Mungkin hari ini gula darah kita tinggi karena kita memang mengkonsumsi sesuatu hal yang membuat darah kita itu kaya akan kandungan gula. Tapi yang terjadi kalau misalkan gula darah kita tinggi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gitu ya, nggak pernah sekalipun gula darah kita rendah. Nah itulah yang kemudian terjadilah yang namanya diabetes, atau diabetes ini terjadi juga karena resistensi insulin. Nah makanya sekali lagi sejak saat itu saya berpikir bagaimana caranya agar saya tidak kena diabetes. Itu awalnya cuma cerita begitu saja. Jadi jangan sampai saya kena diabetes seperti ayah saya dulu. Kalau dibilang wah repot ya Bang Seha, menurut saya sekarang saya nggak repot karena saya jarang makannya daripada makan. Kalau misalkan saya makan terus, mungkin bisa repot, harus nyediain sesuatu hal dimasak tanpa gula, nggak boleh ada nasi, nggak boleh ada tepung, ya repot sekali. Tapi yang terjadi adalah saya itu hampir 16 sampai 18 jam itu nggak makan. Jadi makannya itu kayak sekarang nih, saya belum makan. Terakhir makan tadi malam jam 7. Tadi malam jam 7 saya makan, saya ingat-ingat. Saya makan ikan lele digoreng, ikan kembung digoreng, terus sama telur, ya. Nah itu 1 piring penuh gitulah bahasanya. Dan sampai sekarang ini sudah jam setengah 10-an saya belum makan. Biasanya nanti saya baru makan lagi jam 12 siang. Jadi saya banyak nggak makannya. Nah lalu kalau misalkan banyak nggak makan nanti lemes dong. Nah itu pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Nah gini teman-teman, sebenarnya kegiatan saya kan memang tidak begitu berat. Saya datang ke kantor, duduk, kemudian buka laptop, beriklan di Facebook atau di TikTok atau di Google. Itu kan pekerjaan yang menurut saya bukan pekerjaan yang butuh energi sangat tinggi. Sehingga saya dengan gaya hidup seperti ini saya fine-fine saja. Kalau memang teman-teman kemudian gaya hidupnya atau kegiatan sehari-harinya jauh butuh energi yang lebih tinggi, maka ya tinggal disesuaikan saja asupannya. Misalkan nih, kalau misalkan saya kan juga fitness ya teman-teman
teman-teman. Jadi saya fitness juga ya, dan itu masih sanggup juga, masih kuat juga. Juga teman-teman kalau lihat lengan saya kan gede juga gitu ya. Ini adalah memang karena saya fitness juga. Nah, ketika saya fitness kemudian bekerja seperti sekarang agar energi terpenuhi, saya juga minta ke istri saya untuk makanan saya itu ya tinggi lemak juga, lemak hewan. Misalkan kalau di daging itu kan ada gajinya, atau kalau di ayam tuh ada kulit-kulit ayam dan sebagainya. Itu dari situlah sumber energi tubuh saya. Nah, sudah dari September 2022 hingga sekarang saya alhamdulillah ngerasa baik-baik saja ya, alhamdulillah. Memang sekali lagi belum tes darah secara keseluruhan, belum. Tapi yang saya rasakan kayak badan saya jadi nggak pegel-pegel, kemudian jadi nggak gampang lapar, nggak gampang capek, nggak gampang ngos-ngosan. Itu menurut saya sudah indikasi bahwa badan saya alhamdulillah gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman. Dari kedua komentar ini ya, ingin saya bilang berikutnya adalah teman-teman harusnya ketika mendapatkan ilmu yang mungkin berbeda dengan pada umumnya, maka teman-teman jangan defense dulu. Jangan beranggapan, ini orang nyeleneh, ini orang hoax gitu ya. Ini orang ngomong bacot doang gitu. Nah, kalau misalkan kita mendapati sesuatu hal yang baru, seharusnya kita menyelidiki ya, menyelidiki sebelum kita komen juga yang nggak jelas. Jadi kita selidiki dulu, ini apa sih ketofastosis, diselidiki dulu, dipelajari dulu, masuk akal atau tidak. Kalau memang menurut kita oke, masuk akal, saran saya coba dijalankan seminggu dulu. Ya misalkan aku coba deh seminggu, bisa nggak ya gitu loh. Kalau memang sudah jalan seminggu ternyata bagus hasilnya, ya yang berikutnya yaudah jalan 2 minggu, jalan sebulan, jalan seterusnya. Setelah itu baru teman-teman bisa, oh iya ternyata badanku lebih enak nih, nah gitu. Tapi kan kebanyakan kita ya biasanya sebagian besar ketika ada orang yang ngomong sesuatu, ya lalu nggak sesuai dengan apa yang kita punya, kita lalu kemudian nganggap ini bohong, ini hoax, ya ini nggak jelas, ini bacot doang dan sebagainya dan sebagainya. Padahal yang nggak ada salahnya dicoba dulu dan nggak perlu coba sampai setahun. Misalkan aku coba seminggu deh, aku coba 2 minggu deh, aku coba sebulan deh. Nah gitu, kuat atau tidak. Ya kita jangan juga underestimate sama badan kita. Kita berpikir bahwa kalau kayak gitu kayaknya aku bakalan sakit deh, aku bakalan kemudian masuk rumah sakit deh. Nah kalau teman-teman mindsetnya begitu, sudah berpikir begitu, ingat ya, kadang-kadang kita itu sakit hanya karena kita memikirkan sakitnya itu. Ya padahal kalau kita coba dulu tanpa berpikir macam-macam, mungkin justru hal-hal yang baik yang akan terjadi. Banyak orang yang kemudian belum ngapa-ngapain, belum melakukan ini, belum melakukan itu, sudah cemas duluan. Nanti kayaknya kalau aku nggak makan nasi lemes deh. Kayaknya kalau kayak gini aku bisa masuk rumah sakit deh. Aku tipes deh jangan-jangan gitu ya. Nah kadang-kadang ketakutan-ketakutan ini nggak benar-benar terjadi. Tapi hanya ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita doang ya. Tapi karena hal itu kita akhirnya tidak pernah mencoba sesuatu hal yang baru ya. Nah gitu teman-teman, ini ada 2 komentar dan teman-teman bisa cek kok di video-video saya, banyak komentar-komentar yang merasakan manfaatnya setelah mengurangi karbohidrat dalam jumlah besar. Ya sekali lagi, karbohidrat itu tidak hanya nasi, singkong, ubi rambat, kemudian kentang. Ya kan, itu adalah talas, itu adalah semua jenis makanan yang karbohidratnya tinggi. Ya coba dikurangi itu ya. Kalau itu dikurangi dalam jumlah yang cukup besar, maka insya Allah tubuh kita juga pasti akan beradaptasi. Jadi tubuh kita itu jangan underestimate lah sama tubuh kita. Allah itu menciptakan tubuh kita sudah sangat luar biasa hebat gitu ya. Jadi Allah tuh tahu ya ini akan ada kondisi seperti ini. Maka kalau kondisinya kurang gula atau nggak makan karbohidrat, maka metabolisme tubuhnya seperti ini. Kalau kebanyakan gula, maka metabolisme tubuhnya seperti ini. Jadi Allah itu nggak menciptakan satu doang mekanisme metabolisme tubuh itu. Kalau misalkan terjadi kondisi ekstrim, misalkan kita lagi tersesat di hutan atau ditawan ketika perang, itu Allah sudah menciptakan gitu bahwa nanti kalau terjadi demikian maka tubuh kita bisa melakukan metabolisme yang berbeda gitu ya. Ini yang ingin saya sampaikan teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau saran saya coba ya, dicoba seminggu atau 2 minggu dulu, rasakan apakah ada manfaat yang memang benar-benar baik buat tubuh kita. Kalau memang sudah melakukan seminggu 2 minggu, ya mulai dari hari ini nanti seminggu atau 2 minggu berikutnya silakan komen ya yang dirasakan apa. Nah khusus buat yang sudah punya penyakit ya, apalagi penyakitnya memang sudah sangat parah, maka kalau mau melakukan ini saya tetap
bilang bahwa jangan lupa konsultasi ke dokter, jangan lupa selalu cek ke dokter. Misalkan setelah melakukan sehari 2 hari dicek apakah bagus atau tidak, ya. Karena setiap tubuh kita itu beda-beda, ya. Tubuh kita beda-beda tergantung kegiatan fisik kita, tergantung kita sudah punya sakit apa. Nah, semuanya itu berbeda. Makanya saya juga tidak bisa mengklaim ini yang paling benar, karena kita lebih tahu tubuh kita lebih cocok dengan yang mana. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.